Hello brave people, welcome back this my channel Payah Riwut. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian baik-baik saja ya. Oke brave people, saya lama tidak upload ya karena ada kesibukan, ada kegiatan yang mungkin tidak bisa saya tinggalkan. Oke, kita kembali mendengarkan cerita-cerita kisah nyata horor yang dialami teman-teman atau follower atau subscriber saya. Oke, kali ini saya menceritakan tentang pengalaman horor dari teman saya. Namanya Yadi. Ini tentang seorang kakeknya yang pernah mati suri. Jadi seperti ini. Sebelum lanjut, teman-teman jangan lupa subscribe channel ini, share video ini ke teman-teman lainnya sebagai hiburan teman-teman untuk di rumah dan bisa untuk menjadi pelajaran kita semua. Oke teman-teman, pada tahun 2015 teman saya ini masih tinggal bersama orang tuanya. Nama orang tuanya ini adalah si Jamin ya. Dan teman saya ini namanya Yadi. Jadi Yadi ini tinggal bersama orang tuanya. Mereka berempat saudara, 3 saudaranya sudah bekerja di tempat lain, di kota-kota lain. Jadi dia tinggal bersama ayahnya di situ karena dia masih kuliah dan sebentar lagi mau lulus ya teman-teman. Dia tinggal bersama ayahnya di daerah kota Kalimantan, tepatnya Palangkaraya teman-teman. Nah pada saat itu ayahnya ini berumur sekitar 62 tahun. 62 tahun itu pada saat itu ayahnya sudah tua ya teman-teman. Jadi seperti biasa teman-teman, ayahnya ini ada seorang mantan guru, jadi menyisakan sisa-sisa pensiunnya yang bahagia ya di situ. Dan pada besoknya kegiatan itu seperti biasa teman-teman, si Adi ini berangkat kuliah. Dia menyelesaikan skripsinya karena si Yadi ini adalah hampir saja lulus ya teman-teman. Nah pada saat itu perasaan Yadi tidak enak ya teman-teman, katanya dia bilang kepada saya dia tidak enak. Dan pada saat itu dia juga berangkat ke tempat kampusnya dan dia pada saat itu sebentar ngurus kampus, sekitar jam 10 siang pun dia pulang. Dan setelah dia pulang terlihat keadaan rumah sepi dan dia mencari orang tuanya, Pak Jamin itu ya teman-teman. Dan pada saat itu dia terkejut melihat bapaknya tergeletak di dekat lemari. Nah pada saat itu dia meminta tolong ke tetangganya dan tetangganya pada datang dan menelpon keluarganya juga, dan pada saat dicek bapaknya sudah meninggal. Di dalam meninggal itu seperti biasa teman-teman, dikerumuni, didatangi tetangga. Jadi si teman saya Yadi ini dia muslim ya teman-teman, jadi dia dimintai dimandikan jenazahnya seperti orang-orang yang meninggal seperti biasanya. Dan pada saat itu jam 3 sore, jam 4 sore sudah selesai dari kuburan dan tempat pemakaian tali pocong segala macam untuk almarhum bapaknya ini. Nah pada waktu itu suasana tidak jauh ya dari tempat dia itu pemakamannya. Jadi kurang lebih sekitar 10 menit jalan kaki pada saat itu. Dan pada saat itu dibantu warga lainnya, mereka menggotong mayat dari jenazah dari orang tuanya si Adi ini. Dan pada saat menggotong jenazah itu tidak terjadi apa-apa. Dan di dalam beberapa menit kemudian tiba-tiba jenazah itu bergerak. Tiba-tiba jenazah yang diikat menjadi pocong tadi bangun duduk. Sontak orang-orang yang mengangkatnya itu kaget. Dan ternyata jenazah dari Pak Jamin itu terbangun. Mereka berlarian. Nah di dalam rombongan itu ada Pak Ustadz. Jadi Pak Ustadz menanyakan langsung kepada Pak Jamin. Dia berkata Assalamualaikum. Pak Jamin jawab Waalaikumsalam. Bapak siapa namanya? Dia berkata siapa tahu dia tidak tahu apa-apa. Pak Jamin jawab saya Jamin. Langsung sontak Pak Jamin ini langsung bertanya, kenapa ya saya seperti ini? Jadi Pak Jamin ini mengalami kematian kemarin, tapi Bapak sekarang sudah siuman. Ini berarti Bapak sekarang mati suri. Sontak kaget. Jadi pada akhirnya mereka balik ke rumah kembali. Nah, pada saat pulang ke rumah Pak Jamin bercerita kepada Pak
Ustadz dan orang-orang yang melayat di tempatnya itu, tadinya yang melayat ya. Dan Pak Jamin berkata bahwa dia didatangi sosok orang yang besar, tinggi besar. Jadi wajahnya itu tidak nampak, nah, karena dia berkerudung. Dia berkata dia mengajak saya ke suatu tempat. Nah, pada suatu tempat itu cahayanya terang, jadi tidak kelihatan ya teman-teman. Dan pada akhirnya Jamin ini sampai ke tempat lokasinya, dan si pembawa, orang yang membawa dia ini tidak langsung berkata bahwa oh, kamu belum waktunya. Ternyata dia belum waktunya teman-teman. Setelah dia mengatakan bahwa belum waktunya, dia diantarkan balik kembali, dan itulah saat itu saya bangun. Saatnya seperti itu. Jadi pada akhirnya dia balik lagi. Dan pada saat itu kondisi maghrib ya, ramai sekali di rumah Pak Jamin itu. Nah teman-teman, disitulah poinnya bahwa sebenarnya kalau belum umur itu, kita pada saat dijemput oleh Tuhan itu, kalau belum ya kita pasti balik lagi walaupun sudah divonis meninggal ya teman-teman. Jadi banyak ya teman-teman fenomena-fenomena yang ada di kehidupan kita yang belum bisa kita pecahkan, banyak misteri-misteri. Jadi kita tetap bersyukur dan tetap waspada. Oke teman-teman, mungkin itu dari saya cerita horor pada hari ini, dan teman-teman jangan lupa like, subscribe channel saya, tetap di stay di channel saya. Terima kasih sudah setia dan menonton. Saya dari channel Pak Heriwood mundurkan diri, dan terima kasih banyak.